Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi 3 dan 4, yaitu aliran ilmu praktis dan mazhab ilmu hukum, yang akan saya bacakan sendiri. Teman, di sini saya akan mempresentasikan pada materi bagian ketiga. Yang pertama adalah aliran hukum praktis. Dalam aliran hukum praktis terdiri dari 3 jenis, yaitu aliran legisme, yang kedua aliran fairy, yang ketiga adalah aliran rechts finding. Dalam aliran legisme terdapat semua hukum undang-undang dan undang-undang adalah primer atau utama dan hakim hanya pelaksanaan undang-undang. Dan di dalam aliran frei rechtscelere terdapat hukum bersifat bebas antiletis dari aliran legisme dan hakim bebas untuk melaksanakan undang-undang atau tidak. Yang terakhir di aliran rechts finding terdapat sinesta antara aliran legisme dan aliran rechtscelere, serta hakim terikat pada undang-undang, tetapi juga punya kebebasan untuk memberikan keputusan berdasarkan keyakinannya. Saya akan melanjutkan presentasi materi keempat, yaitu mazhab ilmu hukum. Hukum alam. Hukum alam memiliki ciri-ciri sudah ada sejak 2500 tahun yang lalu, bersifat universal dan abadi, dan hukum alam lebih tinggi dari hukum yang dibentuk oleh manusia. Tokoh-tokohnya yaitu yang pertama Thomas Aquinas sejak tahun 1225 sampai 1274. Thomas Aquinas memiliki beberapa macam hukum. Yang pertama lex aeterna, yang berarti hukum rasio, Tuhan yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Yang selanjutnya lex divini, yang berarti hukum rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Lex naturalis, yang berarti hukum alam yang menjelma lex aeterna ke dalam rasio manusia. Lex positivis, yang berarti penerapan lex naturalis dalam kehidupan manusia di dunia. Tokoh yang kedua yaitu Pierre Hugois sejak tahun 1265 sampai 1321. Merupakan filsuf terkemuka Perancis sebagai pengacara Raja Perancis, mencita-citakan kekuasaan Perancis maha luas sebagai pemerintah tunggal dunia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aidi Rizky. Terima kasih. Materi selanjutnya adalah macam-macam hukum alam, yaitu rasional. Sumber hukum alam bersifat universal, abadi, dan bersumber manusia. Tokoh-tokoh selanjutnya Hugo de Groot alias Grotius tahun 1583 sampai 1645, merupakan bapak hukum internasional karena dialah yang mempopulerkan konsep hukum dalam hubungan antar negara seperti hukum perang, hukum damai, dan hukum laut. Selanjutnya Immanuel Kant tahun 1724 sampai 1804. Filsafat Kant dikenal dengan filsafat kritis sebagai lawan dari filsafat dogmatis. Selanjutnya memiliki 2 periode kehidupan. Selanjutnya zaman para kritis menganut pendirian rasionalistis. Selanjutnya zaman kritis meninggalkan rasionalisme dogmatis menuju filsafat kritis akibat pengaruh David Hume. Filsafat Kant merupakan sintetis dari rasionalisme dan empirisme. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Siva. Materi selanjutnya yaitu positivisme hukum. Positivisme hukum merupakan salah satu aliran dalam filsafat hukum. Aliran ini memandang belum memisahkan secara tegas antara hukum dan moral, atau antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara dasyat dan dasolet. Positivisme hukum sangat mengagungkan hukum yang tertulis dan menganggap bahwa tidak ada norma hukum di luar hukum positif. Bagian aliran ini, semua persoalan dalam masyarakat harus diatur dalam hukum tertulis. Sikap penganut aliran ini dilatar belakangi oleh penghargaan yang berlebihan terhadap kekuasaan yang menciptakan hukum tertulis. Mereka menganggap kekuasaan itu adalah sumber hukum dan kekuasaan adalah hukum. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh David. Materi selanjutnya adalah utilitarianisme. Utilitarianisme adalah aliran hukum yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan yang dimaksud dalam aliran ini adalah kebahagiaan,
Utilitarianisme memandang baik buruk, adil tidaknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kebahagiaan tersebut diupayakan agar dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam bermasyarakat. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata, perbuatan, dan ucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.